Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15. Di sini kami akan menyampaikan hasil pengerjaan kelompok kami. Kita di sini mengambil tentang perancangan arsitektur interface menggunakan TOGAP ADM pada toko Ardeni Collection. Kelompok 15 beranggota Miftahul Fajri S dengan NIM 19236040, Sohaluddin Al-Ayub dengan NIM 19236051, Sri Yunita 19236036, Mela Uswatun Hasanah dengan NIM 19236039, dan yang terakhir saya sendiri, Salma Agna dengan NIM 19236035. Berikut selanjutnya materi akan disampaikan oleh para anggota dari kelompok 15. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi. Latar belakang, toko Ardeni Collection merupakan sebuah toko yang bergerak di bidang mukena. Saat ini toko tersebut sedang melakukan pengembangan perencanaan teknologi sebagai dasar atau langkah awal dalam mendefinisikan sistem dan layanan toko. Namun sistem yang digunakan masih manual, terutama dalam mencatat jumlah barang dan inventaris. Rumusan masalah. Yang pertama, belum adanya dukungan IT yang memadai dalam proses bisnis di toko Ardeni Collection. Yang kedua, sistem pencatatan dan inventaris di toko Ardeni Collection masih manual, belum terdigitalisasi. Dan yang ketiga, belum adanya rancangan sistem enterprise yang dipakai dalam proses bisnis, sehingga proses inventaris kurang maksimal. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan proses bisnis di toko Ardeni Collection menjadi lebih efektif akibat penerapan framework TOGAP. Yang kedua, sistem pencatatan dan inventaris di toko Ardeni Collection menjadi terkomputerisasi sehingga aman dalam pengolahan data. Dan yang ketiga, telah terbentuknya rancangan sistem enterprise yang digunakan dalam proses bisnis sehingga sistem inventaris lebih maksimal. Enterprise arsitektur. Arsitektur enterprise merupakan fondasi dari sebuah organisasi yang diperlukan untuk kelangsungan hidup dari organisasi tersebut untuk menghadapi tantangan bisnis itu baik di masa sekarang dan masa yang akan datang atau di masa depan. Seperti yang dikatakan John Jackman dan Santoso 2012. Beliau menyatakan bahwa enterprise arsitektur sudah bukan lagi menjadi suatu pilihan tetapi sudah menjadi suatu kewajiban. Enterprise arsitektur adalah suatu praktek manajemen pembangunan sistem untuk mencapai tujuan kinerjanya. Grenlow 2009. Arsitektur enterprise mengidentifikasi komponen, terutama komponen utama dari suatu organisasi, dan bagaimana komponen di dalam sistem dapat bekerja secara bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis yang telah ditentukan. Komponen-komponen ini terdiri dari sumber daya manusia atau SDM, proses bisnis, teknologi, finansial, dan sumber daya lainnya. Menurut Rauke dan Kurniawan 2012, arsitektur adalah rancangan untuk segala tipe struktur, baik secara fisik maupun kontekstual, nyata maupun tidak nyata. Enterprise adalah bisnis atau organisasi yang dibentuk untuk menghasilkan produk atau memberikan pelayanan. Ini disebutkan oleh Oroku dan Kurniawan tahun 2003. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada TOGAP ADM. TOGAP atau The Offense Group Architecture Framework merupakan sebuah kerangka arsitektur penelitian atau framework yang berguna sebagai alat pendukung penelitian. TOGAP memiliki tools dengan mengimplementasikan penggunaannya. Kerangka TOGAP dimulai pada awal tahun 1990 sebagai pengembangan arsitektur teknis yang merupakan pengembangan dari Forum Open Group. Pada tahun 1995, TOGAP mulai diperkenalkan dengan keutamaan arsitektur framework teknis pengelolaan.
Fleksibilitas merupakan sifat dari TOGAP karena kerangka ini memiliki sifat open source, sistematis namun kaya akan teknis arsitektur. Dalam TOGAP arsitektur enterprise dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama basis arsitektur mendeskripsikan TOGAP dalam menjelaskan proses bisnis dalam memenuhi dan mencapai tujuannya. Yang kedua yaitu application arsitektur, bagaimana aplikasi didesain dan berinteraksi satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu data arsitektur, menjelaskan tentang proses pengelolaan data dan diakses. Kemudian yang terakhir yaitu technical arsitektur, menggambarkan interaktor yang digunakan dalam mendukung aplikasi seperti hardware dan software serta bagaimana interaksinya. Selanjutnya ada preliminary phase. Tahap preliminary phase dalam arsitektur enterprise merupakan tahapan permulaan yang penting. Pada tahapan ini dilakukan identifikasi prinsip-prinsip arsitektur yang melibatkan aspek bisnis, data, aplikasi, dan juga teknologi. Dalam organisasi, prinsip-prinsip ini kemudian diidentifikasi dalam bentuk katalog prinsip. Nah, katalog prinsip ini mempengaruhi proses perancangan dan digunakan sebagai pendekatan untuk mencapai kesuksesan dalam mengembangkan arsitektur enterprise. Jadi, tahapan preliminary phase ini membantu memastikan arahan dari proses bisnis pada model arsitektur enterprise dapat tercapai. Selanjutnya di sini ada tabel prinsip katalog, di mana ada prinsip bisnis, yaitu yang ada pada toko Ardini Collection adalah toko yang menjual dan memproduksi mukena khusus mukena dewasa. Nah, kemudian di sini ada aplikasi. Aplikasi ini harus mudah digunakan orang awam seperti admin. Kemudian yang ketiga yaitu prinsip data, di mana data dikelola dengan baik dan memastikan data tersimpan dengan aman. Yang terakhir yaitu ada prinsip teknologi, di mana menggunakan perangkat lunak dan juga perangkat keras yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Selanjutnya requirement management, di mana requirement management dalam TOGAP ADM atau arsitektur development method merupakan tahap yang sangat penting dalam siklus pengembangan arsitektur. Tujuannya adalah memastikan penanganan yang efektif terhadap kebutuhan arsitektur di seluruh fase, dengan mengalihkannya dengan tujuan organisasi dan mengadaptasikan dengan perubahan. Pada fase ini dilakukan pengkajian kebutuhan, requirement organisasi, serta mendokumentasikan kebutuhan di Ardini Collection. Tujuan ini menyediakan data hasil observasi mengenai pengidentifikasian arsitektur SI atau TI saat ini yang akan digunakan pada siklus ADM. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan fase A, yaitu arsitektur vision. Arsitektur vision ini merupakan tahapan untuk mendefinisikan lingkungan bisnis dan lingkungan teknologi untuk mendapatkan visi arsitektur yang akan dicapai. Pada arsitektur vision di Ardini Collection ini, yang pertama ada profil Ardini Collection, yaitu suatu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dan penjualan mukena khusus dewasa. Ardini Collection didirikan pada tahun 1998. Perusahaan ini memproduksi mukena dengan bahan baku dengan kualitas premium. Ardini Collection juga memiliki media penjualan secara offline yang bertempat di Jalan Kiai Haji Tubagus Abdullah, Gunung Pendai, Kota Tasikmalaya, dan juga secara online di sosial media TikTok Shop. Tahap selanjutnya ada fase B, yaitu bisnis arsitektur. Pada tahap ini dilakukan analisis proses bisnis
saat ini sasaran dan menentukan celah terhadap proses bisnis. Pada fase ini dilakukan pendefinisian kondisi awal arsitektur bisnis yang mendukung visi arsitektur serta menentukan usulan perancangan arsitektur bisnis yang diperlukan untuk pembangunan sistem. Nah, di sini terdapat gambar proses bisnis pada Ardini Collection dan tabel proses bisnis pada Ardini Collection. Selanjutnya fase C, Information System Arsitektur. Di sini ada arsitektur aplikasi. Pada arsitektur aplikasi ini dilakukan dengan mendefinisikan kandidat aplikasi, menentukan jenis aplikasi yang dibutuhkan untuk memproses data dan mendukung bisnis, serta membuat pemodelan arsitektur aplikasi. Pada gambar ini terdapat beberapa kandidat aplikasi untuk menentukan jenis aplikasi yang dibutuhkan pada Ardini Collection. Selanjutnya fase D, yaitu teknologi arsitektur. Pada fase teknologi arsitektur ini didefinisikan kebutuhan teknologi untuk mengolah data. Langkah awal yang dilakukan adalah menentukan kandidat teknologi yang akan digunakan untuk menghasilkan pemilihan teknologi untuk platform teknologi yang ada dalam aplikasi meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Nah, pada gambar di sini memperlihatkan usulan perancangan jaringan teknologi di mana sistem informasi yang dibangun akan disimpan pada server yang telah ada. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan beberapa hasil kerja kelompok kami. Terdiri ada identitas profesi proses bisnis, ada arsitektur aplikasi, kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu ada identifikasi proses bisnis. Proses bisnis adalah serangkaian aktivitas yang saling terkait dan saling bekerja sama di dalam sebuah perusahaan untuk menghasilkan output yang bernilai bagi pelanggan. Aktivitas ini mencakup berbagai tahapan yang dirancang untuk menciptakan produk atau layanan yang bermanfaat. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi. Pada tahap ini terdiri dari data arsitektur dan data aplikasi arsitektur. Pada tahap ini menganalisis bagaimana membangun arsitektur sistem informasi akan digunakan pada toko Ardini Collection. Pada arsitektur aplikasi diperlukan pengelolaan data dan aktivitas pendukung di toko Ardini Collection ini, serta melakukan perancangan arsitektur aplikasi. Sedangkan pada arsitektur data semua komponen data yang akan digunakan oleh aplikasi untuk menghasilkan informasi yang diberikan toko Ardini Collection diidentifikasi. Gambar dari arsitektur aplikasi pada toko Ardini Collection ini sebagai berikut. Di sini ada tim produksi, tim admin, dan host. Startnya dari memproduksi mukena, mengolah data barang, up produk, setelah itu melakukan penjualan dan the end. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan. TOGAP ADM, The Oven Group Architecture Framework, adalah kerangka kerja yang fokus pada perencanaan arsitektur untuk menghasilkan langkah-langkah dalam pembuatan arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi. Metode ini memungkinkan perusahaan untuk mendefinisikan kebutuhan bisnis, membangun arsitektur khusus untuk memenuhi kebutuhan tersebut. ADM TOGAP menyediakan pendekatan berbasis siklus hidup yang terstruktur untuk mengembangkan arsitektur yang berkomprehensif dan berfungsi sebagai panduan terinci untuk proses pengembangan dan pengelolaan arsitektur enterprise secara menyeluruh. Dan yang terakhir di sini ada saran. Yang barusan di kesimpulan dan sekarang sarannya itu pahami kebutuhan bisnis sebelum memulai pengembangan arsitektur. Pastikan Anda memahami kebutuhan bisnis secara menyeluruh, identifikasi masalah dan peluang yang ingin dipecahkan arsitektur enterprise.
Gunakan TOGAP ADM. TOGAP ADM, the Open Group Architecture Framework Architecture Development Method, adalah kerangka kerja yang berstruktur untuk mengembangkan arsitektur enterprise. Gunakan ADM sebagai panduan dalam proses pengembangan arsitektur. Lakukan analisis stakeholder dan identifikasi semua pihak yang terlibat dalam arsitektur enterprise. Pahami kebutuhan, harapan, dan peran mereka. Definisikan arsitektur baseline dan target. Tentukan arsitektur baseline keadaan saat ini dan arsitektur target keadaan yang diinginkan. Ini akan membantu Anda merancang perubahan yang diperlukan. Pilih metode dan teknik. Gunakan metode dan teknik yang sesuai untuk mengembangkan arsitektur, contohnya modelan UML, analisis SWOT, atau pemetaan proses bisnis. Lakukan interaksi. Proses pengembangan arsitektur adalah iteratif. Lakukan evaluasi dan perbaikan. Sekian dari kelompok 15. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam hal apapun, mohon dimaafkan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.